Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Buhari dengan NIM 2210903015. Di sini saya akan mempresentasikan proses produksi ekonomis. Proses produksi ekonomis yaitu adalah metode dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber seperti tenaga kerja, mesin, bahan-bahan yang ada, dan terutama yaitu dana. Di dunia bisnis, baik itu berupa barang atau jasa, mengenal adanya proses produksi, sebuah kegiatan yang dalam jangka waktu tertentu mampu mengubah bahkan meningkatkan nilai barang atau jasa. Proses tersebut dapat berlangsung dengan lancar dan efektif apabila terjalin kerjasama yang baik. Untuk melalui proses produksi dengan baik, maka dibutuhkan pengenalan tentang tahapan, yaitu jenis dan karakteristik. Selain itu, untuk memahami secara umum, maka dibutuhkan pengertian dari proses produk. Tujuan proses produk adalah beberapa tujuan dari proses produksi yang perlu kita ketahui, yaitu memberikan value terhadap barang atau jasa, mendapatkan keuntungan sehingga berdampak pada kelangsungan bisnis, menggantikan barang atau jasa yang tidak bisa digunakan, rusak atau kadaluarsa, memenuhi permintaan pasar baik itu lingkup domestik maupun internasional, menjaga keberlangsungan bisnis agar tetap survive. Jenis-jenis proses produksi. Proses produksi dengan jangka pendek adalah proses yang satu ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan boleh dikatakan produk itu, jika itu barang, adalah sesuatu yang instan. Contohnya adalah makanan cepat saji, martabak, roti goreng, dan lainnya, sehingga konsumen pun bisa dengan segera menikmati produk tersebut. Produksi dengan jangka panjang. Jenis produksi dengan jangka panjang pasti membutuhkan waktu lama. Hal tersebut dapat terlihat contoh seperti budidaya durian, kopi, dan sejenisnya. Hitungannya tidak hanya hari atau minggu, melainkan bulan, bahkan bisa tahun. Produksi secara terus-menerus. Jenis produksi yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan, sebab selalu dibutuhkan oleh manusia. Contohnya seperti produk kertas, gula, karet, dan masih banyak lainnya. Produksi secara selingan. Untuk jenis yang satu ini adalah menggabungkan sesama barang jadi, misal seperti produksi motor. Ada yang membuat rangkanya terlebih dahulu, kemudian ada yang menyiapkan mesin, roda, dan sejenisnya. Setelahnya menggabungkan rangka dengan mesin sehingga menjadi barang jadi, yaitu motor. Tahapan proses produksi. Ada beberapa tahapan dalam proses produksi yang perlu kita ketahui, yaitu dengan konsep. Ide adalah hal penting sebelum memulai membuat sesuatu. Ide perlu dimatangkan dan kemudian menjadi sebuah konsep. Ketika mampu merancang konsep dengan baik, maka proses menjadi barang atau jasa akan lebih mudah. Riset. Ketika selesai merancang konsep, maka selanjutnya perlu melakukan riset. Nah, riset bisa dimulai dengan mengetahui target pasar, kemudian melihat siapa saja yang menjadi kompetitor, tahu akan kelebihan dan kekurangan kompetitor tersebut. Yang penting juga adalah bagaimana dengan kebutuhan pasar. Pengembangan desain. Riset sudah selesai, Anda bisa berlanjut kepada pengembangan desain. Jika bisnis Anda menyasar dalam bentuk barang, Anda perlu menguji desain tersebut, ketahanan dan tingkat kadaluarsa. Jika berupa jasa, Anda perlu mengetahui apakah harga yang Anda putuskan sesuai dengan kehendak konsumen. Pengujian desain. Nah, memasuki pengujian desain, Anda coba melempar ke pasar. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk Anda? Apakah banyak yang pro atau kontra? Pengujian ini penting untuk mengukur seberapa penting kualitas produk bisnis kepada konsumen. Perbaikan. Tidak ada proses produksi yang menanggalkan perbaikan. Setiap tahapan pasti ada perbaikan dan pengujian dari pengujian desain tersebut. Anda akan mengetahui mana yang menjadi kelemahan dari produk Anda, apakah dari sisi desain, harga, promosi, atau kualitas pelayanan. Produk jadi. Setelah melakukan perbaikan dan tentu saja evaluasi, Anda bersiap untuk melakukan peluncuran produk jadi.
Produk baik itu barang maupun jasa harus menyediakan pemasaran yang baik dan efektif. Misal memberikan harga promosi hingga batas waktu tertentu atau 50 konsumen pertama akan mendapatkan harga khusus. Definisi desain produk. Desain produk merupakan sebuah proses mengidentifikasi peluang pasar, mencari tahu sumber permasalahan, menciptakan jalan keluar dari masalah tersebut, dan meminta validasi dari audiens. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, dibutuhkan sebuah metode yang disebut dengan design thinking. Jadi dalam gambar ini, sebuah bisnis dan desain harus saling berterkaitan untuk mempermudah atau menjualnya kepada konsumen agar mudah dimengerti dan barang cepat laku atau jasa. Dalam membuat sebuah produk, desainer harus mengetahui tujuan dari sebuah bisnis yang ia kerjakan. Untuk mengetahuinya, desainer dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Masalah apa yang akan kita selesaikan? Siapa yang memiliki masalah ini? Apa yang mau kita capai? Fungsi dan tujuan desain produk, yaitu berfungsi meningkatkan kepuasan konsumen. Adanya proses desain produk menjamin kualitas dari sebuah produk, sehingga membuat konsumen memiliki pengalaman baik ketika menggunakannya. Meningkatkan penjualan suatu produk. Proses ini mendorong terjadinya inovasi dan kreativitas dari sebuah desain. Keunikan dari hasil produksi dari proses ini pun dapat meningkatkan penjualannya. Penentu kesuksesan sebuah produk adalah mendorong inovasi dalam proses produksi. Hal ini untuk membantu sebuah perusahaan menentukan standar dari produk lain yang akan dihasilkan. Meningkatkan kualitas perusahaan. Maksudnya, perusahaan pun akan berhati-hati ketika akan memproduksi sesuatu. Dengan begitu, hal ini akan mendorong perusahaan untuk menggunakan bahan baku secara optimal, mengurangi biaya produksi dan juga limbah. Membantu perkembangan bisnis. Seiring penjualan produk yang meningkat, hal ini juga turut membantu sebuah bisnis untuk terus berkembang mencapai tujuan bisnisnya. Proses desain produk. Ada beberapa proses yang harus dilakukan, diantaranya adalah menetapkan visi produk. Sebelum proses desain dimulai, kamu harus mengetahui terlebih dahulu mengapa kamu ingin mengusahakan adanya produk ini. Membuat strategi dan visi produk akan membantu memberikan arahan kepada semua anggota tim yang terlibat. Pembuatan visi dan strategi ini dapat dibuat sederhana dengan menuliskan pengertian umum apa yang ingin kamu usahakan serta alasannya. Mengadakan riset produk. Setelah visi dan juga strategi produk sudah terkumpul, kumpulkan user dan lakukan riset pada pasar untuk menginformasikan keputusan produk. Melakukan riset produk lebih awal akan membantumu untuk menghemat waktu dan sumber jika nantinya masih ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Contoh dari riset produk adalah interview, survei, dan riset pasar. Brainstorming dan membuat ide. Berdasarkan riset yang sudah kamu lakukan, saatnya untuk melakukan brainstorming dengan bertukar pikiran bersama setiap anggota tim. Brainstorming yang dilakukan meliputi tujuan dari proyek dan solusi apa yang diberikan kepada customer untuk menyelesaikan masalahnya. Kamu bisa menggunakan berbagai macam teknik untuk mengumpulkan berbagai ide seperti sketching, wireframing, atau membuat storyboard. Pembuatan prototype. Dalam tahap ini, kamu sudah harus mengetahui apa yang ingin kamu lakukan atau dibangun atau diciptakan. Dalam proses ini, kamu juga sudah memulai untuk menciptakan sebuah solusi dan mengimplementasikan konsepnya ke dalam sebuah prototype. Prototype bertujuan agar kamu bisa mencobanya sebelum produk selesai dibuat dan melihat respon dari user sebelum melangkah ke langkah selanjutnya. Kamu bisa membuat prototipe sederhana maupun prototipe dengan ketelitian yang tinggi tergantung respon yang kamu inginkan dari user. Tes pasar dan validasi. Dalam produk desain di tahap ini, kamu menggunakan prototipe yang sudah kamu buat untuk diluncurkan dan dites ke publik. Jika kamu menggunakan prototipe dengan ketelitian tinggi, kamu bisa menyelami respon user dari segi kegunaan dan workflow.
Sedangkan prototipe sederhana memungkinkan untuk memvalidasi seluruh konsep rancangan produk. Penggunaan prototipe sederhana juga bisa kamu gunakan untuk memantapkan terlebih dahulu respon dari para user dari segi konsep. Hal ini bisa membantumu masuk ke tahap selanjutnya. Kamu bisa membuat prototipe dengan ketelitian lebih tinggi untuk memvalidasi kembali kegunaan dari produk. Walaupun akan lebih memakan waktu, cara ini akan lebih efisien dibandingkan harus melakukan perbaikan berkali-kali. Peluncuran. Jika kamu sudah mendapatkan hasil yang kamu inginkan dari percobaan kegunaan, mulailah bekerja dengan developer untuk membuat produknya. Kamu juga akan bekerja sama dengan tim marketing untuk bekerja sama dalam peluncuran produk yang sudah kamu buat. Sebelum peluncuran ke publik, pastikan semua pesan dan nilai yang akan diberikan dari produkmu sudah sesuai, konsisten, dan akurat. Aktivitas setelah peluncuran. Sebuah produk tidak selesai dalam tahap peluncurannya. Agar produkmu terus digunakan dan diingat oleh para user, ada proses yang harus terus-menerus kamu lakukan, yaitu kamu akan bekerja untuk mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan customer, menggunakan percobaan lagi, serta mendengarkan segala keluhan dan review dari setiap user. Perusahaan atau update bisa saja dilakukan lagi setelah produk sudah diluncurkan. Hal ini tentunya untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dibuat secara menjadi one-stop solution bagi penggunaannya. Jenis desain produk. Sistem desain ini berkaitan dengan konseptualisasi ide produk dan hubungan dengan penggunaan di dunia nyata. Misalnya, kamu membuat desain untuk produk toko offline, maka langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah mengkategorikan barang yang dijual. Kemudian dari kategori itu, kamu bisa menerapkan ide untuk mempermudah proses pembelian barang bagi pelanggan. Contoh sederhananya adalah mengatur produk di rak sesuai dengan kategori, atau kamu bisa mengatur barang pelengkap dengan barang utama dalam rak yang sama tapi letak yang berbeda. Proses desain terlibat langsung dalam perancangan produk. Sederhananya adalah konsep proses desain digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat saat pembeli melakukan transaksi. Produk yang membutuhkan strategi. Ketiga, yaitu interface design. Misalnya, e-commerce harus dirancang user friendly agar memudahkan pelanggan melakukan transaksi. Proses panjang untuk menjelajahi, memilih, hingga check out produk termasuk ke dalam proses desain. Interface design ini berfokus pada estetika produk. Interface design bertanggung jawab pada human first approach atau impresi pertama dari penggunaan pembeli. Tampilan suatu desain produk harus jelas dan memberi solusi atau memandu pengguna dengan baik. Contohnya, petunjuk rute transportasi umum. Desainnya harus memudahkan, bahkan untuk orang yang baru pertama menggunakannya. Pemilihan bahan adalah konsep dasar dalam bidang teknik yang melibatkan pemilihan bahan terbaik berdasarkan kriteria khusus untuk desain dan pembuatan produk, memastikan kinerja optimal, umur panjang, dan efektivitas biaya. Tujuan pemilihan bahan adalah pemilihan bahan material merupakan langkah dalam proses merancang objek fisik apapun. Dalam konteks desain produk, tujuan utama pemilihan material adalah meminimalkan biaya sekaligus memenuhi tujuan kinerja produk. Nah, untuk pembahasan proses produksi ekonomis, desain produk, dan pemilihan bahan sudah selesai. Yang dapat saya ketahui hanya itu, dan akan berlanjut pada contoh soal cara menghitung biaya produksi Anda. Contoh soalnya yaitu, jika Anda punya usaha catering makanan sehat harian, setiap hari Anda bisa menjual 25 paket makanan sehat. Rincian biaya untuk produk membuat 25 paket catering makanan sehat tersebut adalah bahan baku. Bahan baku terdiri dari nasi, bahan lauk, dan kemasan sebesar Rp atau 2 juta rupiah. 3 orang karyawan untuk memasak dibayar harian, yaitu 50.000 hari per orang. 1 orang driver untuk mengantar makanan dibayar harian, Rp30.000 per hari. Biaya sewa toko dan ongkos untuk kirim makanan ke pelanggan sebesar estimasinya yaitu kurang lebih Rp200.000. Maka total biaya produksinya adalah
2 juta rupiah ditambah 150.000 rupiah dikali ditambah 30.000 ditambah 200.000 didapatkan total biaya produksi sebesar 2.380.000. Setelah itu kita bisa menghitung biaya produksi untuk setiap paket makanan yang dijual dengan cara berikut. 2.380.000 dibagi 25 paket dengan hasil 95.200 per paketnya. Menghitung harga jual dari biaya produksi. Setelah mendapat harga produksi dari setiap paket makanan tersebut, langkah selanjutnya adalah menghitung harga jual paket makanan, yaitu harga produksi, markup, keuntungan sama dengan harga jual. Misalnya Anda menginginkan setiap paket makanan mendapat untung sebesar 20.000, maka harga jual untuk setiap paket makanan adalah 95.200 ditambah 20.000, yaitu 115.200 perak rupiah per paket makanan. Sekian yang dapat saya presentasikan dalam mata kuliah proses produksi 2 dengan judul proses produksi ekonomis, desain produk dan pemilihan bahan dan contoh soal. Berikut adalah video proses produksi pembuatan baja dan proses produksi pembuatan baja dan digunakannya baja tersebut untuk seperti video yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baja atau steel adalah jenis logam paduan yang terbuat dari besi dan unsur karbon. Unsur karbon inilah yang banyak berperan dalam peningkatan performa. Perlakuan panas dapat mengubah sifat baja dari lunak menjadi keras. Baja merupakan material yang banyak digunakan dalam berbagai industri, seperti konstruksi bangunan, pembuatan kapal, otomotif, dan banyak lagi. Baja juga merupakan 100% bahan daur ulang yang efektif. Meskipun berkali-kali didaur ulang, kualitasnya tidak akan menurun, dan hal ini membuatnya menjadi salah satu material daur ulang paling populer di dunia. Untuk membuat baja, membutuhkan beberapa material mentah seperti biji besi, namun produksi baja tidak akan mungkin terjadi tanpa penggunaan batu bara dan kokas. Kokas digunakan sebagai bahan bakar dan produksi dalam peleburan biji besi. Saat kokas digunakan, akan menghasilkan panas, namun dengan sedikit asap. Oleh karena itu, batu bara akan diubah dulu ke dalam bentuk yang lebih efisien, yang disebut coke atau kokas. Proses pembuatan kokas, yakni dengan memasukkan batu bara ke dalam oven. Di dalam oven, batu bara dipanaskan selama 18 jam dalam suhu 2400 derajat Celcius. Setelahnya, batu bara yang masih panas dan membara akan dikeluarkan dari oven, kemudian didinginkan dengan cara disiram dengan air sehingga berubah menjadi kokas. Selain kokas, material alternatif untuk pembuatan baja yakni taconite. Taconite adalah biji besi berkualitas rendah. Ketika biji besi bermutu tinggi berlimpah, maka taconite ini dianggap sebagai batuan sisa dan tidak digunakan. Tetapi ketika pasokan biji besi bermutu tinggi menurun, maka industri mulai menggunakan taconite sebagai sumber daya. Taconite nantinya akan dihancurkan sampai menjadi ukuran-ukuran kecil,
Setelah itu taconite dipisahkan dari material besi dan material lain menggunakan magnet yang sangat kuat. Material besi ini selanjutnya akan dipanaskan dan dibentuk menjadi berukuran kelereng yang disebut dengan pelet. Ketika pelet selesai dibuat, material lain yang perlu disiapkan adalah batu kapur, yang mana fungsi batu kapur adalah untuk memisahkan impurities atau pengotor. Ketika semua material untuk baja selesai disiapkan, maka proses selanjutnya adalah memasukkan kokas, pelet, dan batu kapur ke blast furnace atau tungku pembakaran. Furnace diberi gas dan udara panas, di mana gas dan udara ini akan membakar kokas di dalam furnace hingga suhu 2700 derajat Celcius. Kokas yang terbakar kemudian memanaskan dan mencairkan pelet menjadi molten iron atau besi cair. Sedangkan batu kapur yang meleleh di dalam furnace akan naik di atas molten iron, membawa impurities dan membentuk slag. Nantinya molten iron akan dikeluarkan dari furnace lalu menuju sebuah wadah yang bernama torpedo car. Torpedo car dapat membawa 200 ton molten iron untuk menuju tempat pembuatan baja. Namun sebelumnya, molten iron ini akan menuju tempat pengolahan untuk memisahkan sulfur yang terkandung di dalamnya. Sedangkan untuk slag atau limbah dari molten iron akan dialirkan ke jalur yang berbeda menuju cooling pit untuk didaur ulang. Nantinya bisa digunakan untuk material pembangunan. Salah satu metode pembuatan baja adalah BOF atau Basic Oxygen Furnace. Ketika sampai di fasilitas pembuatan baja, molten iron tadi akan dipindahkan ke ladle untuk dikirim ke BOF. Nantinya di dalam BOF membutuhkan dua material, yakni molten iron dan besi bekas. Di mana besi bekas ini berasal dari berbagai macam jenis besi. Besi bekas atau scrap metal didapat dengan mensortir menggunakan magnetic scrap. Ketika metal scrap sudah dimasukkan ke dalam BOF, molten iron lalu dimasukkan ke dalam BOF, dan BOF ini kemudian diposisikan secara tegak lurus. Selanjutnya dari atas BOF akan diberi oksigen murni dengan kecepatan supersonik, sehingga membuat molten iron ini suhunya menjadi 3000 derajat Celcius dan melelehkan scrap yang ada di dalamnya. Dan setelah 25 menit, molten iron akan berubah menjadi molten steel dan dituang ke ladle. Jika konsumen membutuhkan ultra low carbon steel seperti yang diperlukan dalam industri otomotif, maka ladle yang berisi molten steel tersebut akan dikirim ke dalam vakum degassing tank yang berfungsi untuk mengurangi tingkat karbon yang terkandung di dalam molten steel. Dari vakum degassing tank, molten steel atau baja cair dituang pada penampung logam cair dengan kecepatan 5 ton per menitnya, dan nantinya akan masuk ke dalam serangkaian mold atau cetakan. Perjalanan baja cair menuju mold ini akan melalui air yang berfungsi untuk mendinginkan dan memadatkan.
Baja cair yang keluar dari mold kemudian akan menuju konveyor, di mana baja cair ini akan berubah menjadi strand steel. Dan untuk menyesuaikan ukurannya, strand steel akan dipotong menggunakan automatic torch sehingga menjadi slab steel, dan biasanya tebal dari slab ini sekitar 22 cm. Untuk membuat baja dengan grade tertentu, juga bisa menggunakan electric arc furnace atau EAF. Jika metode BOF tadi mengkombinasikan 70% molten iron dan 30% scrap metal, maka pada electric furnace digunakan untuk meleburkan 100 hingga 70% scrap metal dan 30% molten iron. Bedanya dalam prosesnya tersebut, digunakan energi listrik sampai berubah menjadi slab steel. Setelah menjadi slab steel, kemudian akan dikirim menuju fasilitas hot strip mill. Di fasilitas tersebut, slab steel akan dipanaskan kembali pada furnace dengan suhu 2400 derajat Celcius selama kurang lebih 2,5 jam. Setelah dipanaskan, slab steel akan dimasukkan ke dalam serangkaian mesin untuk dikurangi ketebalannya dan membuatnya menjadi lebih panjang. Baja yang tebal tersebut sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lembaran-lembaran baja tipis dengan panjangnya lebih dari 30 meter. Setelah menjadi tipis, lembaran-lembaran baja kemudian dikirim menuju mesin coiler, di mana pada mesin itu lembaran baja akan digulung menjadi coil steel. Dengan bentuk gulungan-gulungan, baja akan lebih mudah untuk disimpan atau langsung dikirim ke konsumen. Tergantung dari kebutuhan, coil steel akan diproses lagi seperti proses galvanizing yang bertujuan agar coil steel tahan terhadap korosi dan karat. Coil steel juga diberi lapisan aluminium yang bertujuan sebagai produk yang tahan panas. Selain dengan pemberian lapisan aluminium, coil steel juga dapat diberi lapisan timah tipis yang nantinya akan digunakan untuk tempat makanan, minuman, hingga cat. Ada nggak sih dari kalian yang masih suka bingung bikin die-line untuk desain packaging? Sini aku kasih tahu cara mudahnya. Yang pertama, kalian bisa kunjungi website Template Maker. Di sini ada banyak bentuk packaging yang bisa kalian atur ukurannya. Nanti hasil template die-line-nya bisa kalian download juga secara gratis. Selanjutnya tinggal kalian masukkan aja desain kalian ke dalam template-nya di Adobe Illustrator. Cuma kekurangannya di sini pilihan bentuk packaging-nya terbatas ya. Yang kedua ada Packdora. Di sini sebenarnya mirip dengan Template Maker. Kalian bisa atur juga ukurannya. Tapi bedanya di sini kalian juga bisa lihat versi bentuk 3D-nya. Template packagingnya juga banyak banget dan cukup bervariasi di sini. Tapi kalau untuk download die-line atau mock-up-nya ini berbayar ya. Harganya kurang lebih segini untuk sebulannya. Selanjutnya ada FreePic. Di sini juga tersedia berbagai template die-line packaging. Ada yang free, ada yang hanya bisa diakses kalau kamu subscribe yang pro. Cuma memang kekurangannya di sini kamu nggak bisa custom adjust ukuran. Kamu cuma bisa download die-line untuk bentuk packaging yang kamu mau. Selebihnya kamu harus adjust sendiri ukurannya di Adobe Illustrator ya. 3 website yang tadi aku sebutin cukup membantu banget sih untuk pekerjaan aku. Kalau kalian ada referensi lain, boleh komen ya. Jangan lupa like dan save jika postingan ini membantu ya.